Sebagai bagian dari segi karang dunia, Indonesia memiliki varian jenis rumput laut. Setidaknya sebanyak 550 jenis rumput laut ada di perairan Indonesia. Saat ini baru 4 jenis rumput laut ekonomis tinggi yang telah berhasil dibudidayakan, yaitu Eucheuma cottoni, Gracilaria, Caulerpa sp, dan Halimenia sp. Indonesia tercatat sebagai produsen terbesar rumput laut dunia untuk jenis Eucheuma cottoni dan Gracilaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Vesari dari Angkatan 2017. Dan saya, Anissa Devianti, anggota pertama dan dari Angkatan 2017. Perkenalkan, saya Rabiul Mutawahilin, anggota ketiga dari tim Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari video tersebut, kelompok kami mengambil tema rumput laut merah yang akan dijadikan kapsul. Dalam paper kami yang berjudul Pembuatan kapsul alternatif dari karanggenan rumput laut merah Eucheuma cottoni dalam situasi COVID-19. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan hayati yang sangat melimpah. Salah satunya adalah rumput laut, di mana Indonesia merupakan salah satu negara sebagai produsen rumput laut yang terbesar. Lalu, Indonesia mengekspor rumput laut tersebut keluar, di mana nilai ekonomis yang diterima dari ekspor secara langsung dari rumput laut tersebut itu masih sangat rendah. Pengolahan rumput laut dapat menyebabkan nilai ekonomis rumput laut akan meningkat. Untuk rumusan masalah pada penelitian kami, yaitu pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi KOH dan suhu ekstraksi terhadap standar mutu karaginan yang dihasilkan. Dan yang kedua yaitu bagaimana sifat fisika dan kimia kapsul yang dibuat dari karaginan dengan variasi konsentrasi KOH dan suhu ekstraksi. Tujuan penulisan dari presentasi kami adalah yang pertama, mengetahui standar mutu karaginan yang dihasilkan. Yang kedua adalah mengetahui kapsul yang terbaik dari karaginan yang dibuat dengan variasi konsentrasi KOH dan suhu ekstraksi. Selanjutnya adalah tinjauan pusaka. Yang pertama adalah rumput laut. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah rumput laut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Poin kedua adalah rumput laut merah. Rhizophyta merupakan kelompok alga merah yang memiliki berbagai jenis bentuk dan warna. Salah satunya adalah Eucheuma cottoni. Ketiga adalah ekstraksi. Dalam pembuatan karanggenan, kita menggunakan metode ekstraksi. Poin keempat adalah kapsul karanggenan. Bahan umum yang digunakan dalam industri pembuatan kapsul adalah gelatin. Gelatin berasal dari sapi dan babi. Gelatin yang berasal dari sapi dan babi ini akan membatasi konsumen vegetarian dan kaum muslim untuk mengkonsumsinya. Oleh sebab itu, karanggenan dibuat untuk sebagai pengganti gelatin yang nantinya akan dibuat kapsul. Metodologi penelitian, variabel-variabel yang digunakan adalah 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel tergantung. Untuk variabel bebas sendiri, kami menggunakan konsentrasi KOH dengan konsentrasi 0,5 m, 0,8 m, dan 1,1 m. Dengan suhu ekstraksinya dengan variasi 85 derajat Celcius, 90 derajat Celcius, dan 95 derajat Celcius. Dengan menghasilkan berat keraginan yaitu 3 gram, 5 gram, dan 7 gram. Untuk variabel kontrolnya, waktu ekstraksi selama 1 jam. Untuk variabel tergantungnya yaitu jenis rumput lautnya, rendemen karaginan, dan karakteristik sifat fisik kimia kapsul. Metodologi penelitian. Poin pertama adalah pembuatan karanggenan dengan proses ekstraksi. Lalu poin yang kedua, pengujian karanggenan. Poin ketiga, penentuan karanggenan terbaik. Dan keempat yaitu pembuatan cangkang kapsul. Di mana caranya adalah sebagai berikut. 100 ml aquades dipanaskan, lalu ditambahkan titanium dioksida. Lalu setelah tercampur, ditambahkan karanggenan sesuai variasi yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ditambahkan gliserin 1 ml dan pewarna sintetis. Setelah tercampur, lalu larutan tersebut didinginkan dengan suhu 60 sampai dengan 55 derajat Celcius. Setelah dingin, larutan tersebut dicetak ke dalam cetakan kapsul. Setelah tercetak, cetakan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 3-4 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Tujuannya adalah agar cangkang kapsul terbentuk dan kering. Masuk poin kelima yaitu analisis karanggenan. Dan terakhir adalah penentuan kapsul terbaik. Selanjutnya, prosedur analisis karanggenan pada pembuatan kapsul, kita menggunakan yang pertama, pengukuran viskositas. dengan acuan FAO pada tahun 2007, di mana kita menggunakan Brookfield Viscometer
dengan suhu tertentu. Yang kedua, kita lakukan analisis spesifik jangka kapsul yang dilakukan oleh GHT pada tahun 2011. Kita lakukan penelitian mengenai panjang dan diameter, ketebalan, berat, serta volume, di mana panjang dan diameter kita ukur menggunakan jangka sorong, sedangkan ketebalan kita menggunakan alat mikrometer, lalu berat kita menggunakan neraca massa, dan yang terakhir volume kita lakukan dengan bulet. Prosedur analisis keraginan pembuatan kapsul. Yang ketiga yaitu analisis kadar air pada kapsul menurut AOAC tahun 2005. Yang keempat adalah analisis waktu hancur atau disintegrasi menurut Departemen Kesehatan tahun 1995. Selanjutnya adalah pembahasan. Poin pertama, pengujian keraginan. Di sini, yang kita uji dari keraginan adalah viskositas larutannya. Dari Jurnal Teknologi Pangan, volume 5, nomor 2, tahun 2016, menunjukkan bahwasanya hasil analisa tersebut melihatkan pengaruh KOH semakin bertambah konsentrasinya, maka viskositasnya pun juga akan semakin meningkat. Untuk pembahasan pengujian jangka kapsul yang pertama, analisis waktu hancur oleh jurnal Advanced in Engineering Research pada tahun 2019. Pada grafik kita ketahui bahwa semakin besar berat pada keraginan, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama pula. Selanjutnya, pengujian jangka kapsul yang kedua adalah analisis kadar air pada kapsul. Bisa dilihat grafik di sebelah kanan yaitu dari Jurnal Advanced in Engineering Research. Semakin banyak keraginan yang digunakan akan menurunkan kadar air pada jangka kapsul. Faktor-faktor lain yang berpengaruh adalah suhu, penggunaan sorbitol, dan ketebalan kapsul. Kesimpulan. Yang pertama, standar keraginan yang terbaik yaitu dengan menggunakan pelarut KOH dengan konsentrasi dan suhu yang tinggi. Di sini dapat dilihat pada konsentrasi 1,1 m dan dengan suhu 95 derajat Celcius. Lalu, poin yang kedua, kapsul terbaik ada di berat keraginan yang paling tinggi, yaitu 7 gram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.